Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah kita masuk ke dalam tema kita jangan rendahkan orang lain. Baik, insya Allah pembahasan pertama oleh Ustadz Fahmi Salim. Guru, ini jangan rendahkan orang lain. Ini kadang-kadang ada yang sengaja, ada yang gak sengaja. Nah yang sengaja tujuannya apa ya? Kadang-kadang pengen ngerasa lebih hebat dari dia gitu kan. Nah ini efek, impactnya kalau kita merendahkan orang lain ini kan seperti apa Guru? Mungkin mohon ilmunya Guru. Iya, di antara naluri fitrah manusia itu adalah dia suka berbangga-bangga. Berbangga-bangga sehingga Allah turunkan ayat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kita ini suka berbangga-bangga, ya, bangga dengan anak, bangga dengan keluarga, bangga dengan keturunan, bangga dengan jabatan, kekuasaan, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki sifat tawadhu di hadapan orang lain. Karena pada dasarnya manusia ini semua diciptakan sama, dari jenis barang yang sama, dari air mani yang hina. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Ya, bukankah dulu manusia itu ya adalah berupa nutfah dari mani yang terpancar. Ya, mani itu mimma immahin, air yang hina. Jadi kita kalau sama-sama dari barang yang kita pandang hina, yang kita pandang remeh, ya kita jangan mengunggulkan diri kita di atas orang seolah-olah kita ini lebih hebat. Gak boleh ada menganggap misalnya, ya biasanya orang ini di dunia ini kalau kita lihat suka meninggikan derajat dirinya itu karena apa? Karena ras, karena etnis, merasa dia lebih. Ada ras, mohon maaf, kulit putih, lebih hebat daripada, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, yang berwarna. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? La fadla li arabiyyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Wala fadla li ajamiyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Ya, tidak ada yang lebih hebat ya bagi orang ajam atas orang Arab atau sebaliknya orang Arab atas orang ajam kecuali itu dengan ukuran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita semua ini dari tanah. Adam terbuat dari tanah dan kita semua berasal dari Adam, maka kita juga berasal dari tanah. Ini kan tiap hari kita injak, Mas. Ya. Kita makan dari tumbuh-tumbuhan, dari biji-bijian, dari hewan. Ya, protein nabati, protein hewan, ini kan semua dari tanah. Ya, dia makannya dari tanah semua. Ini yang kita injak, itu bahan baku kita. Apa yang mau dibanggain? Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu apa? Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah. Sujud kemana? Ke tanah. Menghadap Allah tapi kita sujudnya ke tanah. Mengajarkan apa? Mengajarkan supaya kita ini rendah hati, tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa orang yang tawadhu karena Allah, rendah hati, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi jangan sombong. Meskipun kita punya ilmu kita tinggi, jabatan kita tinggi, kedudukan sosial kita tinggi, tapi kita nggak boleh merendahkan orang lain. Ya. Ya Masya Allah ya, memang kadang-kadang merendahkan orang lain dengan niatkan menaikkan diri sendiri. Dan kadang-kadang juga pura-pura gak merendahin orang lain, padahal merendahin orang lain dengan ngasih contoh hal-hal yang akhirnya tanpa sengaja merendahin orang lain. Yeah. Banyak banget trik-triknya nih untuk merendahkan orang lain. Nah Kiai mungkin boleh menambahkan Kiai, ini tanpa sadar dan sadar pada saat kita merendahkan orang lain, ini ada impact gak sih Guru? Para pemirsa yang saya cintai, hidup ini semua pasti ada waktunya. Muda ada waktunya tua. Berharta ada waktunya tidak punya. Bukankah hidup ini seperti roda pedati? Berkuasa pun ada waktunya. Kalau kita paham segala sesuatu itu ada saatnya, tentu tidak ada lagi kita bisa mengikis kesombongan yang ada dalam diri kita. Berbangga-bangga yang tadi disampaikan oleh Kiai Fahmi, itu bisa kita tekan.
Karena memang fitrah itu sudah ada, tapi penekanan jangan sampai keluar. Sebab begitu sifat itu keluar, sifat sombong itu keluar, merendahkan orang lain, ini jatuhnya jadi sebuah penyakit hati. Kalau kita menyadari bahwa semua pasti akan ada batasnya, ada waktunya, apa yang mau kita sombongin. Kita ngerasa kita sekarang ini gagah, muda, tampan, iya kita masih muda. Ada waktunya umur panjang sampai kepada usia tua, sudah nggak ada yang tertarik. Jangankan melihat potongan kita, kita senyum aja orang pada kabur kok. Apa yang mau dibanggakan? Sebab fitrah berbangga-bangga memang sudah ada, tapi ditekan. Jangan sampai itu muncul. Kalau itu sampai muncul, jatuhnya penyakit hati, merasa superior, merendahkan orang lain. Ini yang nggak bisa, yang nggak boleh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu salah satu di antara menyombongkan diri dengan merendahkan orang lain, termasuk bagian dari menyombongkan diri itu, dia merasa dirinya hebat, kemudian lupa kewajibannya kepada Allah berupa syukur. Orang yang lupa syukur, inilah hakikatnya orang yang sombong. Ini duit gara-gara gua yang cari sendiri ini. Ini kufur nikmat. Inilah orang yang sombong. Ngerasa usahanya yang menyebabkan dirinya berhasil karena usahanya tanpa campur tangan dari Allah. Ini hakikatnya orang yang sombong. Bukan cuma sombong kita sesama manusia aja Allah benci. Ini masuknya sombong kepada Allah. Allah paling marah betul dengan orang-orang seperti ini. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, malam yaskur ala na'ami walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahtis sama. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa orang yang sombong, dia tidak mau bersyukur atas nikmatku, hartanya dia pikir dia boleh dapat dirinya sendiri, jabatannya yang dia raih dia boleh usaha sendiri, ilmunya yang dia punya karena kerja kerasnya sendiri. Orang seperti ini orang sombong, tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Allah ancam, siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmatku lalu melahirkan kesombongan, dan siapa orang yang tidak bersabar atas musibah yang aku berikan lalu dia sombong menantang, tidak menerima takdir. Sombong juga tidak menerima takdir. Siapa orang yang tidak bersabar atas bala musibah yang aku berikan, fal yakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langit. Diusir loh, orang sombong diusir, keluar dari kolong langitku. Fal yatlub rabbas siwaya, cari Tuhan selain aku. Ancaman buat orang sombong. Sombong apapun, tidak mensyukuri nikmat Allah, ada campur tangan Allah. Orang yang sombong disuruh keluar dari kolong langit. Kalau udah diusir dari kolong langit, mau ke kolong mana kita ngetem? Karena itu ancamannya luar biasa. Apalagi sampai merendahkan. Saudara, kita ini jelas terlahir berbeda. Justru perbedaan kita ini saling menguatkan, saling melengkapi. Kita lahir berbeda, bukan kita yang minta. Justru ini ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Bahwa perbedaan kita, hendaknya kita bergandengan tangan, saling melengkapi. Bukan malah saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Sifat tawadunya yang harus kita keluarkan dalam diri kita. Wallahualam. Ya ini, wah sayang sekali habis masih ada pertanyaan buat aku ya. Bisa termasuk zolim atau enggak, tapi nanti kita bahas lain waktu ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih guru-guruku atas ilmunya, dan insya Allah sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama Ustaz Syam ya. Ngaji yuk nanti ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.